dari Agustinus Lapindik di Mamasa. Shalom Pak Pendeta. Saya mau bertanya, dalam kitab Keluaran 20 ayat 7 dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Persoalannya adalah apakah dan di mana batas sembarangan itu? Terima kasih. Silakan Pendeta. Terima kasih. Selamat malam sekali lagi untuk Saudara Agustinus Lapindik. Kita sudah mulai menjawab pertanyaan ini 2 pekan yang lalu ya, kalau tidak salah. Betul. Dan kita sudah berbicara dan menyampaikan beberapa ayat. Salah satunya adalah kita sudah baca waktu itu Matius 7, orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu artinya dia menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kita juga sudah berbicara tentang orang yang bernazar, berjanji kepada Tuhan, bahwa ia akan memberikan sesuatu persembahan, melakukan sesuatu kepada Tuhan, dan biasanya janji-janji atau nazar itu diucapkan oleh seseorang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, dalam keadaan ia membutuhkan pertolongan. Tetapi bila mana kesukaran itu berlalu, ia sudah terlepas dari masalah dan ia sengaja tidak mau untuk memenuhi janjinya yang ia sudah sampaikan kepada Tuhan, maka itu adalah ia telah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kita sudah bahas itu. Ada juga hal lain yang termasuk dengan menghujat atau menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarang. Contohnya adalah kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Coba kita buka Alkitab kita. Stephen dan Jeffrey, siap, Alkitabnya selalu siap sedia ya? Siap. Jadi Alkitabnya dibacakan bukan hanya waktu acara tajam kan? Betul sekali Pendeta, betul sekali. Oke. Baiklah. Oke, kita buka Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ke-33, tolong dibaca. Yohanes 10 ayat 33. Ya. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-30, Aku dan Bapa adalah satu, yang menyatakan bahwa dia adalah Allah, karena Bapa adalah Allah. Maka mereka mengatakan dia menghujat Allah karena menurut mereka dia menyamakan diri dengan Allah. Padahal memang Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi definisi menghujat di sini adalah definisi yang betul. Seorang manusia yang menyamakan diri dengan Allah, yang mengambil tempat Allah. Seperti yang dilakukan oleh Lucifer pada waktu ia memberontak melawan Tuhan di sorga. Yang dicatat di dalam Yesaya 14 ayat 12, Yeskiel pasal yang ke-28, dalam beberapa ayat di sana, ia mau menyamai diri dengan yang maha tinggi, menghujat Allah, mengambil hak prerogatif Allah. Dan inilah juga yang ia tawarkan kepada Hawa. Pada waktu Hawa digoda di Taman Eden, dia katakan kalau kamu makan ini buah, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, di akhir zaman ini akan terjadi juga hujatan-hujatan seperti ini, di mana telah dinubuatkan di dalam Wahyu pasal yang ke-16, akan ada suatu kuasa yang disebut menghujat nama Allah. Coba kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Wahyu 13 ayat yang ke-6 berkata, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Ini berbicara tentang suatu kuasa
yang dijelaskan dengan cukup detail dalam Daniel pasal yang ke-7, di mana ia menghujat Allah yang maha tinggi, ia menghujat akan namanya, ia mau menyamakan diri dengan Allah. Ini artinya dia mau mengambil apa yang hanya Allah saja yang bisa lakukan. Ini pun disebut dengan menghujat Allah. Menghujat atau menyebutkan nama Tuhan Allah dengan sia-sia juga ada kaitannya dengan menghina akan firman Tuhan. Ya, menghina firman Allah. Coba kita baca satu ayat. Tadi Jeffrey yang baca ya. Sekarang Stephen tolong baca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-16. 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat yang ke-16. Silakan. Dua Tawarik berapa, Pendeta? 2 Tawarik 36 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihannya. Ini adalah perkataan tentang orang-orang Israel yang menolak nabi-nabi yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman Allah. Bahkan firman Allah yang disampaikan kepada mereka oleh nabi-nabinya, oleh utusan-utusan Allah itu dihina oleh mereka, diolok-olok, diejek oleh mereka, dan mereka menolak Allah, menolak akan firman-Nya. Ini pun adalah tindakan menyebutkan nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jadi hukum Allah yang ketiga ini, janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, walaupun hanya singkat disampaikan, tetapi mencakup aspek yang cukup luas. Salah satunya adalah mungkin kita boleh baca juga yang ada kaitannya dengan menyebut nama Tuhan Allah tanpa makna, artinya dengan sembarangan, artinya disebutkan tetapi apa maknanya disebutkan pada saat nama itu disebutkan? Apakah itu pada tempatnya untuk disebutkan? Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Silakan Jeffrey. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Terima kasih. Jadi kemudian Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa. Dan dalam doanya yang ada di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, Yesus ajarkan berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, dari awal hanya disebutkan Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Tidak disebutkan di sana nama itu, tetapi dikatakan dikuduskanlah namamu. Berhati-hati di dalam menyebutkan nama tersebut. Bukan tidak boleh menyebutkan, tetapi berhati-hati di dalam menyebutkan nama itu. Dan harus disebutkan dengan penuh hormat. Dikaitkan dengan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, jangan kita dengan ringan menyebutkan berulang-ulang. Ya, ayat yang ke-7 tadi, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka pikir dengan banyaknya kata-kata, ada unsur bertele-tele dan banyaknya kata-kata, artinya sesuatu yang terus-menerus diulangi, yaitu dalam hal ini yang kaitannya dengan perintah Allah yang ketiga, menyebutkan nama Tuhan dengan berulang-ulang, padahal
dengan beberapa kali saja menyebutkan nama yang kudus itu, maka doa itu sudah sangat luar biasa. Nah, coba kita lihat beberapa contoh. Ya, memang tidak ada aturan harus berapa kali disebutkan, tetapi biarlah pada waktu kita menyebutkan nama itu bukan sekedar untuk mengisi satu kata di dalam doa, tapi kita menyebutkan itu dengan suatu kesadaran penuh, dengan penuh hormat dalam menyebutkan akan nama tersebut, sehingga tidak menjadi suatu kebiasaan yang terjadi begitu saja tanpa dipikirkan dengan baik dan disebutkan dengan berulang-ulang. Coba kita baca atau lihat, bukan baca semua, tapi ada beberapa contoh doa. Tadi sudah kita lihat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat beberapa doa yang lain. Kita baca sekarang dalam Kejadian pasal yang ke-32. Di sana ada suatu doa, Kejadian pasal yang ke-32, itu mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Baik, Pendeta. Coba, ya silahkan. Kejadian 32 ayat 9. Kita akan bergantian membacakannya, ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak sampai di situ saja, mungkin sampai di situ saja. Kita tidak akan baca semua, tapi coba perhatikan, dan saya harapkan juga pemirsa memperhatikan doa ini, dan doa ini berakhir di ayat yang ke-12. Kita lihat, betul ya Jeffrey ya, ayat 12 terakhir ada tanda kutip tutup di sana. Inilah doa dari Yakub pada waktu ia takut untuk bertemu dengan Esau. Coba lihat di sana, berapa kali nama yang kudus itu disebutkan, yaitu Tuhan. Berapa kali? Hanya satu kali. Satu kali di awal. Ya, ayat 9. Ya, dia katakan, ya Allah nenekku Abraham dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan. Itulah nama itu. Ya Tuhan. Ya, itulah Yahweh itu. Yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dituliskan dalam bahasa Ibrani tersebut. Walaupun banyak sebenarnya pendalaman tentang nama tersebut, tapi dia hanya sebutkan satu kali. Sampai akhir doanya, dia tidak ulangi lagi nama itu. Apakah doa itu kurang berkuasa hanya karena ia sebutkan itu satu kali? Coba kita lihat lagi doa yang lain. Kita buka masih dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-24. Tadi 32, pasal 24. Ada juga doa seorang yang bernama Eliezer, yaitu hamba dari Abraham yang datang ke Aram Mesopotamia untuk mencarikan istri bagi Ishak tuannya. Dalam Kejadian pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-12, coba kita lihat sampai ayat yang ke-14. Berapa kali coba kita tidak baca secara didengar, tapi coba kita baca dalam hati. Dan coba kita lihat, saya bukan hanya mengajak Jeffrey dan Stephen di studio, tapi semua yang sedang mengikuti acara ini, baik sekarang ini atau yang mengikuti siaran ulangnya. Berapa kali disebutkan nama yang kudus itu? Mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sepertinya satu kali juga. Hanya awal. Satu kali ya. Satu kali saja dia sebutkan. Dia katakan, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Luar biasa doanya ya. Ini doa yang tepat pada setiap pagi kita bangun. Biarlah tercapai tujuanku pada hari ini. Kau buat tercapai. Hanya dia sebutkan satu kali saja. Hanya satu kali ia sebutkan. Apakah doanya itu kurang berkuasa? Wah, kalau kita baca pasal yang ke-24 dan selanjutnya, kita bisa melihat
bagaimana Tuhan menjawab doa yang singkat itu, yang menyebutkan namanya satu kali saja, walaupun hanya menyebutkan namanya satu kali saja, tapi dia doakan dengan sungguh-sungguh, dan kita bisa melihat doanya dijawab secara luar biasa, dan dia boleh kembali ke rumah tuannya dengan membawa Ribka bagi Ishak. Bagaimana dengan doa yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6? Coba kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-42. Ini doa cukup panjang. Doa siapa ini, Stephen? Doa Salomo, pendeta. Ini adalah doa Salomo. Cukup panjang doanya. Tadi yang doa Yakub dan doa dari Eliezer itu hanya singkat. Ini doa sangat panjang, cukup panjang doanya. Ya, mungkin kalau kita baca ini bisa sampai 3 sampai 5 menit mungkin doa ini kalau dibacakan dengan berhati-hati dan perlahan-lahan. Berapa kali ia sebutkan nama itu? Saya coba lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, nama itu yang ditulis semua dengan huruf besar, itu ada satu kali di ayat 14, di ayat 16, ayat 17, ayat 19, itu ada 4 kali, lalu kemudian di ayat 41 dan 42 tambah 3 kali. Begitu panjang ini doa, berapa kali dia sebutkan? Dia mungkin mesti dihitung lagi, tetapi saya hitung kurang lebih hanya 7 kali ia sebutkan nama yang kudus itu. Di dalam doa yang panjang, ia sebutkan nama itu hanya beberapa kali. Coba kita lihat dalam doa yang menurut para pelajar Alkitab, kemungkinan dari antara semua doa yang tercatat di dalam Alkitab, ini merupakan doa yang terpanjang. Coba kita buka dalam Nehemia, kitab Nehemia, pasal yang ke-9. Nehemia pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-6, itu doanya itu sampai pada ayat yang ke-37. Mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-37. Coba beberapa detik hanya kita melihat sekilas dan coba melihat nama yang ditulis dengan semua huruf besar itu. Berapa kali disebutkan nama tersebut? Ayat 6:1, pendeta. Ayat 7 1. Ya, terus Ayat 7 2. di mana lagi ada kira-kira? Di ayat 7. Sulit kita mau cari kalau masih ada lagi. Katakanlah 2 atau 3 kali. Ya, iya, pendeta. Ya. Ada beberapa kali saja di dalam doa yang begitu panjang. Ini apa artinya? Artinya bahwa dalam doa-doa yang tercatat di dalam Alkitab, ya, nama itu tidak disebutkan dengan begitu leluasa dan berulang-ulang tanpa ada kekuatan maknanya. Ya. Jadi dalam doa pun biarlah kita mengingat kepada siapa kita berdoa, dan pada waktu kita mengucapkan nama Tuhan itu, kita ucapkan dengan penuh hormat, dan kita percaya bahwa dengan tidak mengulang-ulangi nama itu sekalipun, doa kita itu, kalau kita doakan dengan penuh iman, itu adalah doa yang berkuasa. Jadi banyak aspek dari menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Apa Jeffrey atau Stephen boleh memikirkan hal lain lagi kira-kira yang boleh dikategorikan sebagai menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Nah, ini biasanya pendeta kita kalau lagi membahas soal nama Tuhan ini, kita sering bilang bahwa kadang kita tanpa sengaja, mungkin karena sudah ini tanpa sengaja di kegiatan bukan ibadah ataupun lagi bercanda, keceplosan
Iya ini, ya itu, Bagaimana? iya Oke. mungkin itu bisa jadi Oke, ya contoh itu mungkin pun. pendeta. Sedangkan Iya, di dalam doa saja kita perlu menyebutkan itu dengan sangat hikmat, betul. dengan penuh hormat. Apalagi di dalam pembicaraan kita sehari-hari. Biarlah kalau kita menyebutkan nama itu adalah memang bukan sekedar suatu istilah untuk melengkapi sebuah kalimat saja dalam sebuah percakapan, tetapi kita menyebutkan itu dengan suatu tujuan yang khusus, tujuan yang mulia, yang ada kaitannya dengan makna nama tersebut, dan ada kaitannya untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya coba lihat dalam Alkitab kita kan dituliskan dengan kata sembarangan, menyebutkan dengan sembarangan. Nah, saya coba cek apa dia punya bahasa Ibrani untuk kata bahasa Indonesia sembarangan, maka kata sembarangan itu dalam bahasa Ibrani atau kata sia-sia itu adalah kata syav. Kata syav ini digunakan beberapa kali dan sering digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani kebanyakan dan beberapa bagian dalam bahasa Aramaik. Coba kita buka penggunaan dari kata syav ini atau kata sembarangan, artinya sia-sia, tidak ada gunanya. Coba kita baca di dalam Mazmur 24 ayat yang keempat. Coba kita baca ayat ini. Nggak apa-apa kita ambil waktu sedikit agak banyak ya untuk pertanyaan ini ya. Karena ini praktikal banget, mungkin sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, baik. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang keempat. Mazmur 24 ayat 4, pendeta. Ya. Orang yang bersih Ya. tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Terima kasih. Di sini ada kata-kata tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini ada kaitannya dengan perkataan sembarangan yang ada di dalam perintah Allah yang ke-7 yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, yaitu melakukan penipuan dan bersumpah palsu. Memang di dalam 10 perintah Allah, di dalam perintah yang ke-9 itu kalau tidak salah, apa yang disebutkan dalam perintah yang ke-9? Janganlah kamu mengucapkan apa? Saksi dusta. Saksi dusta. Ya. Nah, perintah yang ketiga ini yang ada kaitan dengan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, artinya menggunakan nama Tuhan untuk melindungi diri kita di dalam dan menyembunyikan diri kita di dalam suatu penipuan atau sumpah palsu. Sehingga dengan menggunakan nama itu seakan kita katakan apa yang kita sebutkan dan kita saksikan ini adalah sesuatu yang benar lantaran kita menggunakan nama itu, padahal kita sedang menyatakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi orang sangat terkesan bahwa itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dan benar lantaran kita menyebutkan itu dengan menggunakan nama tersebut untuk menstempel, katakanlah, apa yang kita nyatakan tersebut. Berbohong, menipu, atau bersumpah palsu. Itu juga dituliskan di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Coba kita baca Amsal yang ke-30, pasal 30 ayat yang ke-8. Amsal 30 ayat yang ke-8. Jauhkanlah daripada Kebetulan saya sudah. Oke, silakan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, kata kecurangan dan kebohongan. Itu ada kaitannya dengan kata syav yang ada di dalam perintah Allah yang ketiga. Dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama
Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya. Jadi itu menguatkan apa yang dikatakan oleh Mazmur 24. Masih ada satu lagi, di mana kata syaf atau sembarangan ini digunakan. Walaupun dalam bahasa Indonesia bukan dengan kata sembarangan, tapi dengan kata yang lain, yaitu kata palsu. Ya, coba kita buka Alkitab kita dalam Ratapan pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Ratapan pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Di sini bukan menggunakan kata sembarangan, tapi kata yang lain. Mungkin kata dusta atau kata hampa. Hampa. Silahkan. Ratapan 2 ayat 14. Ayat 14. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Ya, ajaran palsu, nubuatan-nubuatan palsu yang diajarkan dengan pengetahuan penuh bahwa yang diajarkan ini sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi dikatakan dan diajarkan ini sebagai firman Tuhan, padahal bukan itu yang Alkitab katakan. Itu pun menyebut nama Tuhan Allah dengan hampa, menyebut nama Tuhan dengan hampa, dengan sia-sia, dengan sembarangan, bernubuat palsu. Contohnya ya, contoh. Kita jangan ambil contoh dari luar Alkitab, dari dalam Alkitab saja. Yeremia pasal yang ke-28, ada suatu contoh di sana. Ini ayat yang terakhir untuk jawaban pertanyaan ini. Makanya jawabannya bersambung, karena yang lalu waktunya tidak cukup. Di dalam Yeremia pasal yang ke-28, coba baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Yeremia 28 ayat 1 dan 2. Dalam tahun ini juga pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku dari rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Terima kasih. Lalu ayat yang ketiga, apa dikatakan? Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Apa yang dimaksudkan di sini? Oleh Tuhan melalui Yeremia telah dikatakan bahwa orang Israel akan berada di dalam pembuangan di negeri Babel selama 70 tahun lamanya oleh Nabi Yeremia. Tetapi ada seorang nabi yang namanya adalah Nabi Hananya. Dan dalam ayat 1 dikatakan di mana ia berdiri waktu itu, waktu dia mengucapkan kata-kata itu. Coba perhatikan, di mana dia berdiri? Di mana dia mengucapkan kata-kata itu? Dikatakan, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku. Di mana dia katakan? Di rumah Tuhan. Ya. Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Bayangkan, dia katakan ini di rumah Tuhan. Lalu waktu dia berkata-kata, apa yang dia katakan dalam ayat yang kedua? Beginilah firman, dia sebutkan nama yang ditulis dengan huruf besar semua itu. Beginilah firman, dia sebutkan nama itu, bahwa dalam 2 tahun aku akan kembalikan semua orang dalam buangan itu ke negeri ini. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-15? Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Kenapa dia bisa membuat bangsa itu percaya kepada dusta?
Yang pertama, dia katakan itu di rumah Tuhan. Kalau sekarang ini di dalam rumah ibadah, katakanlah untuk kita orang Kristen, dia katakan itu di gereja. Lalu kemudian dia katakan itu ini adalah firman Tuhan. Yang itu yang dikatakan oleh Yeremia itu bukan firman Tuhan. Yang ini adalah firman Tuhan. Padahal dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu salah. Tapi dia berani mengucapkan di dalam rumah Tuhan bahwa yang dia katakan itulah firman Tuhan. Ia telah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Seperti yang dikatakan dalam Ratapan 2 ayat yang ke-11 yang menggunakan kata syaf tadi. Yang artinya sembarangan atau hampa. Ajaran-ajaran yang hampa, nubuatan-nubuatan yang palsu, yang mengatasnamakan nama yang suci, yang kudus itu. Kurang lebih demikian. Terima kasih untuk pertanyaan ini, Saudara Agustinus Lapindik. Terima kasih.